Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali gitu ya, di pertemuan ketiga dalam membahas atau dalam memudzakarah kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi gitu ya. Nah, dalam 2 pertemuan kemarin kita sudah membahas beberapa hadis ya yang masih pada bab yang sama, yaitu tentang fi atraf min fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi. Tentang bagaimana sih keutamaan atau apa saja keutamaan bagi seseorang yang senantiasa membaca Al-Quran dan interaksi bersama Al-Quran gitu. Langsung saja gitu ya, di sini kita membahas hadis selanjutnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin, rawahu Muslim gitu ya. Nah, di sini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gitu ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat ya, yarfa'u di sini mengangkat atau memuliakan seorang yang membaca kitab, suatu kaum, bihadzal kitab aqwaman. Jadi dengan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, bisa jadi gitu ya, kita itu dalam posisi yang mulia, atau bahkan di sini itu dibilang wa yadau aqwaman, kita itu bahkan hina mungkin. Nah, di sini yarfa'u di sini mengangkat di sini itu atau memuliakan di sini itu dia konteksnya dunia dan akhirat. Jadi ketika seseorang dia sudah berinteraksi dengan Al-Quran, dia senantiasa membaca, menghafal, dan bahkan mengamalkan isi Al-Quran, dia itu akan Allah angkat derajatnya gitu. Derajat entah di dunia ataupun di akhirat gitu. Karena dia senantiasa mengamalkan apa yang dia ketahui dari isi Al-Quran tersebut gitu. Wa yada'u bihi akharin, dan bahkan di sini Allah akan hinakan gitu ya. Allah akan hinakan seseorang atau orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa dia bisa Allah hinakan ya? Karena di sini orang tersebut adalah orang yang tidak ingin, atau hendaknya orang tersebut tidak mengamalkan apa yang dia ketahui dari Al-Quran tersebut gitu. Jadi ketika seseorang tidak mengamalkan ya isi Al-Quran tersebut, maka Allah akan hinakan di dunia maupun di akhirat gitu. Nah, hadis ini gitu ya, hadis ini adalah menunjukkan pengingat dan nasihat dari Rasulullah SAW bagi kita semua gitu, dan khususnya bagi orang yang senantiasa berinteraksi terus dengan Al-Quran gitu. Kenapa? Karena jangan sampai ketika kita merasa kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, tapi na'udzubillah malah Allah campakkan kita atau Allah hinakan kita di dunia maupun di akhirat kayak gitu. Nah, hadis selanjutnya, wa an Abi Amamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Nah, dari Abi Umamah ya, Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, iqra'ul Qur'an, bacalah kalian Al-Quran gitu. Di sini Rasulullah memerintahkan kita untuk senantiasa iqra'. Apa iqra'? Untuk senantiasa membaca Al-Quran gitu ya. Kenapa gitu? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena kelak Al-Quran itu akan datang kepada kita, akan datang kepada kalian. Seseorang yang senantiasa membaca Al-Quran itu
syafi'an. Apa itu syafi'an? Itu syafaat, ya kan? Kita tahu bahwasannya Al-Quran itu bisa menjadi syafaat bagi kita atau penolong gitu ya, penolong atau mungkin bahkan syafi'an di sini adalah pencegah gitu. Dia akan menjadi sosok gitu ya, atau sosok yang akan mencegah orang-orang yang senantiasa senantiasa membaca Al-Quran itu akan mencegah orang-orang yang dapat azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah, misal seseorang ketika kelak di akhirat dia akan mendapat azab, tapi karena dia sering membaca Al-Quran gitu, maka Al-Quran ini akan datang. Al-Quran ini akan datang sebagai syafi, sebagai penolong gitu ya, agar orang tersebut Allah jauhkan dari azab gitu. Dan Al-Quran ini akan bersaksi gitu ya, Rabb, bahwasannya gitu fulan ini adalah hamba atau seseorang yang senantiasa interaksi dengan Al-Quran, yang senantiasa mengamalkan isi Al-Quran dan lain sebagainya, sehingga orang tersebut tidak jadi untuk Allah azab gitu. Nah, dengan itu makanya bagi kita ya, hendaknya kembali lagi ya, hendaknya kita seorang muslim itu harus senantiasa harus senantiasa berupaya gitu, baik misalkan sehari 1 halaman ya kan, atau mungkin setengah halaman dan lain sebagainya gitu. Rawahu Muslim. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim gitu ya. Ani Ibni Umar radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fisnain rajulun atahu Allahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa atrafan nahar wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa atrafan nahar. Rahul Bukhari wa Muslim. Nah, di sini dari Ibnu Umar ya. Ibnu Umar ini berarti anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gitu ya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, la hasada illa fisnatain. Kita ya kan, kita siapapun itu dilarang untuk senantiasa hasad. Hasad itu apa? Iri, dengki gitu ya. Kecuali illa fisnain, kecuali kepada 2 orang. Nah, tapi yang dimaksud hasad di sini adalah dia irinya itu ketika gini, kita iri kepada seseorang, tapi kita itu tidak menghilangkan nikmat seseorang yang ia dapatkan, atau disebut dengan ghibthah gitu. Ghibthah itu nama lain dari iri, atau bahasa Arabnya iri, tapi dia itu tidak mau kehilangan nikmat yang orang lain dapatkan juga gitu. Illa fisnatain, kecuali dalam 2 perkara gitu, atau kepada 2 orang gitu. Kepada siapa aja kita boleh iri ya kan. Pertama, rajulun atahullahul Qur'an, kepada seseorang yang senantiasa Allah datangkan, Allah berikan kepadanya Al-Qur'an. Apa maksudnya? Fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa atrafan nahar. Yang mana kita itu harus iri terhadap orang-orang yang senantiasa setiap hari, baik malam, baik siang, dia senantiasa interaksi dengan Al-Quran. Kita membaca, menghafal, mentadaburi, dan mengamalkan. Nah, di sini kita boleh iri terhadap orang-orang seperti itu. Dia senantiasa interaksi, dia kemana-mana membawa mushaf, gitu kan. Dia membaca Al-Quran dimanapun berada dalam keadaan suci, masalan gitu ya. Nah, kita boleh iri terhadap orang tersebut gitu. Terus yang kedua, kepada siapa lagi gitu ya? Warajulun atahullahu malan, kepada seseorang yang dia itu hendaknya memiliki harta. Apakah harta itu ya? Apa yang dia lakukan terhadap harta tersebut gitu ya? Fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa atrafan nahar. Yang begitupun seorang yang senantiasa memiliki harta, dia senantiasa yunfiq, dia senantiasa berinfak atau beramal, bersedekah dengan harta tersebut sepanjang malam dan siang.
Berarti dia itu senantiasa menginfakkan hartanya itu di jalan Allah gitu. Bukan berarti siang dia berinfak, malam berinfak, subuh bukan seperti itu. Tapi dengan harta yang dia miliki itu sehingga hartanya itu bermanfaat dunia dan akhirat gitu. Jadi dengan harta yang banyak tersebut dia itu tidak sia-sia gitu. Ada hasil dari harta yang dia miliki gitu. Ibaratnya dia memiliki tabungan untuk akhirat kelak gitu. Nah di situ kita boleh iri terhadap dua orang gitu ya. Pertama, orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua, orang yang senantiasa memiliki harta dan dia hendaknya menginfakkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Lagi-lagi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya. Memang gitu ya, dalam kitab At-Tibyan ini Imam Nawawi menyajikan kepada kita atau menyediakan kepada kita dalil-dalil gitu ya, terutama dari Al-Quran dan hadis yang sahih gitu ya. Sebagaimana sudah kita bahas di video pertama gitu ya, Imam Nawawi itu membahas dalam kitab ini itu atau mengambil dalil-dalilnya itu yang sahih. Adapun dalil yang dhaif itu sangat sedikit dan boleh diamalkan untuk fadhailul a'mal gitu. Nah, untuk selanjutnya warawainahu aidan min riwayati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an itu sudah ya. Bawahnya enggak. Warawainahu aidan min riwayati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu la hasada illa fisnatain rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq wa rajulun atahu Allahu hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Nah, adapun diriwayatkan lain ya, diriwayat lain dibilang juga la hasada yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud gitu ya. La hasada illa fisnatain. Kita tidak boleh iri dengki. Hasad di sini ya. Tadi lagi kita ingatkan, hasad adalah harapan atau seseorang berharap untuk mendapatkan nikmat yang diberikan Allah itu kepada orang lain gitu, tapi tanpa mengurangi nikmat tersebut gitu ya. Jadi bukan berarti kita ingin menghilangkan nikmat tersebut dari orang lain, enggak. Kita boleh iri terhadap orang lain, tapi enggak mau juga atau tidak menghilangkan juga nikmat tersebut dari orang lain itu gitu. Itu ghibthah namanya. Apa kita boleh iri kepada dua orang? Pertama, rajulun atahullahu malan, ya kan tadi seorang yang Allah berikan harta atau sesuatu mal ya gitu yang banyak, fasallatahu ala halakatihi fil haqq, dan mana gitu ya hartanya itu sallatahu, dia habiskan dalam kebenaran atau dia habiskan dalam sesuatu yang hak, yang benar gitu. Jadi ada manfaatkan, entah dia tadi akan berinfak, bersedekah, wakaf dan lain sebagainya gitu. Jadi harta yang dia miliki itu tidak sia-sia gitu, tidak habis begitu saja. Wasani warajulun atahullahu hikmah, dan yang kedua itu adalah seseorang yang Allah berikan hikmah. Hikmah di sini adalah ilmu, baik ilmu apapun itu, mau ilmu agama, ilmu umum, ilmu Al-Quran bahkan ya kan lebih penting, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, yang mana dia itu memutuskan suatu perkara itu dengan ilmu tersebut ya kan, wa yu'allimuha, dan dia itu mengajarkan ilmu yang dia dapati gitu ya. Jadi kita boleh gitu, sekali lagi saya tekankan gitu ya, kita boleh iri terhadap dua orang yang memiliki harta yang senantiasa diinfakkan dan orang yang senantiasa memiliki ilmu yang dia amalkan. Kenapa? Karena kelak gitu ya, seseorang itu sulit atau berat azabnya karena dia tidak mengamalkan ilmu yang dia miliki gitu. Nah dengan itu makanya ilmu apapun yang kita miliki, yuk sama-sama kita sebarkan, sama-sama kita amalkan gitu, karena masih banyak teman-teman kita di sana itu ya yang mungkin nggak tahu tentang ilmu apa yang kita sampaikan, dan itu
saya mengajak teman-teman semua gitu ya untuk senantiasa mengamalkan ilmu apapun yang kita miliki gitu, mau ilmu umum, ilmu agama dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengamalkan ilmu dan senantiasa menjadikan harta kita itu harta yang bermanfaat di dunia dan akhirat, dan Allah jauhkan kita gitu dari kelalaian dan dari bermewah-mewahan untuk duniawi gitu ya. Nah, mungkin untuk pertemuan ini saya cukupkan dulu sampai sini ya kan. Walaupun 2-3 hadis gitu ya. Yang penting kita istiqomah gitu. Kita istiqomah terus mengkaji ya kan. Apa saja sih adab-adab yang harus diperhatikan oleh bagi kita sebagai para penghafal Al-Quran mungkin, atau orang senantiasa membaca Al-Quran gitu ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.